Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yasinta Minoya Sarinangus, NPM 21040104023. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewargaan Negaraan di materi yang pertemuan ke-12. Zaman modern awal 1700-an sampai 1800. Setelah 1750, negara-negara seperti Inggris dan Perancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal. Untuk mempertahankan pilihan untuk menyewa tentara bayaran menjadi kurang menarik. Penguasa pasukan di dalam negeri dan membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini. Pandangan ini lain negara bahwa wajib militer yang mendukung pengembangan peran yang luas bagi warga. Wajib militer adalah kewajiban warga sipil untuk melakukan kerja wajib untuk pemerintah. Ada dua jenis wajib militer dasar. Fenomena yang dikenal sebagai ranah publik muncul. Menurut Jürgen Habermas, sebagai ruang antara otoritas dan kehidupan, warga negara dapat bertemu secara informal, bertukaran pendapat tentang masalah publik, mengkritik pemilihan pemerintah, dan disarankan reformasi. Pada akhir abad yang ke-19, pemikiran tentang kewargaan negaraan mulai memengaruhi Tiongkok. Diskusi dimulai dari gagasan seperti batasan hukum. Kewajiban kewarganegaraan adalah untuk memanen kebiasaan yang penting untuk keberhasilan kemurniatas. Mengidentifikasi ciri-ciri yang membentuk kebajikan sipil telah menjadi perhatian utama filsafat politik. Istilah kesopanan mengacu pada perilaku antara orang dan kelompok yang sesuai dengan mode sosial, yaitu sesuai dengan masyarakat sipil. Lanjut, kita masuki pertemuan yang ke-13. John Stuart Mill. Dalam buku Oliverty tahun 1859, tidak percaya bahwa tidak boleh ada perbedaan antara wanita dan pria, dan keduanya mampu menjadi warga negara. Sosiolog Inggris Thomas Humphrey Marshall mengumumkan bahwa perubahan pola kewargaan negaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sipil oleh politik kewarganegaraan di depan umum, diikuti oleh politik kewarganegaraan dalam arti memiliki kekuasaan untuk memilih, dan kemudian kewargaan negaraan dalam arti mendukung individu-individu di sepanjang garis negara kesejahteraan. Pemikiran seperti Max Steinberg melihat kewargaan negaraan muncul dari perjuangan kelas yang terkait nasionalisme. Max Steinberg menulis pada tahun 1906, nasional muncul. Banyak pemikiran berpendapat bahwa gagasan tentang hak kewarganegaraan muncul dari semangat setiap orang yang mengidentifikasi diri dengan kuat dengan bangsa mereka. Kewarganegaraan disebutkan bahwa hubungan menjadi segalanya, tetapi hanya satu dari banyak jenis hubungan yang mungkin dimiliki seseorang. Ide kebangsaan dan pengertian Barat tentang pemerintah mulai muncul di Asia pada abad ke-19 dan ke-20 di Meiji Jepang Kekuatan Sosial Kerakyatan. Memikirkan terpengaruhnya terhadap jenis-jenis otoritas tradisional dan periode konstitusi oleh negara, datanglah waktu perluasan demokrasi. Kita memasuki pertemuan yang ke-14, konsep kewargaan negaraan masa kini. Konsep sulit disolasi karena berkaitan dengan banyak aspek kontekstual masyarakat lainnya seperti keluarga, dinas militer, individu, kebebasan, agama, gagasan tentang benar dan salah, etnis, dan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Menurut politik Inggris Douglas Hare, kewarganegaraan pada dasarnya berarti buat baik kepada seseorang. Tapi jelas, ada perbedaan besar antara konsep kuno tentang kewarganegaraan dan konsep modern.
Sementara yang modern masih menghargai partisipasi dalam proses politik, biasanya dilakukan melalui sistem representasi politik yang rumit dari jarak jauh, seperti demokrasi perwakilan dan dilakukan di bawah bayang-bayang aparat administrasi profesional yang permanen. Kewarganegaraan dapat dilihat sebagai status dan cita-cita, kadang menyebutkan gagasan nasional, mencantumkan sejumlah teori, serta kemungkinan reformasi sosial menurut pandangan. Beberapa pemikiran melihat gagasan modern tentang individualisme kadang-kadang konsisten dengan kewarganegaraan dan waktu lain bertentangan dengan Habermas menyarankan dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere bahwa sementara kewarganegaraan diperluas untuk mencakup lebih banyak, ruang lebih menyusut dan menjadi kontroversial, tanpa serius dengan liputan media tentang kampanye politik yang kurang fokus pada isu dan lebih fokus skandal politik dalam prosesnya. Pemikiran lain memakan bahwa kewargaan negaraan adalah usaha untuk persaingan ide dan arus bekerja melawan satu sama lain, bekerja secara harmonis. Sebagai contoh, sosial TH, Marshall menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah kontradiksi antara persamaan politik formal dan peralaba dan presentasi dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang luas. Terima kasih, itu saja review materi dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua.